Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah wa ma'mul salahi sya'ni dhahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa ala jami' ustadzina wa masyayikhina wa liwalidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Dan juga minta doanya untuk Yayasan Darus Sa'id. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua kegiatannya, terutama adalah proses pembangunan. Kemarin hari Sabtu habis ketemu dengan PT Bagus Putra Mandiri yang bangunin ini. Ya karena memang prosesnya beliau itu ngebangunin dulu, kita bayarnya nyicil gitu. Karena kita nggak punya duit. Jadi beliau begitu luar biasa dengan kemurahan hatinya, ini dibangunin dulu. Ini kemarin habis stock of 6 namanya Bu. Dihitung-hitung ternyata udah sampai hari ini kurang lebih 1,7 miliar udah nih. Ini bakal ini doang nih. Lantai 1 segini cuma 1,7 miliar. Sedangkan kita baru ngasih ke sana bayar baru 1,1 miliar. Masih banyak itu harus nutupin. Dan nanti untuk proses lantai juga kemarin harus beli besi. Besinya tuh luar biasa Bu. Kemarin punya duit 200 juta bakal beli besi, ya cuma dapat 5 batang. Iya, karena besinya bukan besi biasa. Gitu. Kalau kita hitung-hitung kan ini angkanya 3,6 miliar Bu, bangunan ini. 3,6 miliar. Ya kalau kata kami 3,6 miliar itu ya banyak, ya, besar nilainya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan, ya, diberikan kelancaran sampai selesai daripada proses pembangunan. Dan yang paling utama karena lantai satunya udah jadi dan kegiatan udah bisa dilaksanakan, ini kita manfaatin karena ini wakaf ya Bu. Ya. Lantai satu bisa ya ngaji. Ya sekarang sore-sore udah ada anak-anak ngaji dari Senin sampai Kamis. Kegiatan pengajian juga udah ada 2 yang bulanan, mingguan, tahsin, duha kan gitu. Saya yakin itu bagian daripada doa-doa kita. Mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال عليه الصلاة والسلام يا علي إن أولياء الله تعالى لم ينالوا سعة رحمة الله ورضوانه bikathratil ibadati walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati fid dunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat itu ada pada diri kita sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Majuan aja bu. Maju. Sini masih bisa. Maju. Alhamdulillah ini jamaah kita banyak ya bu. Ya. Amin. Kalau nggak muat pangku. Ini yang mau nyender sini nih. Udah ya bu, ada situ bacaannya. Temu nggak? Kan ditandain kan? Awas rotinya segencet tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam ya aliyu inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'atan rahmatillahi wa ridwanih bikathratil ibadati walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati fid dunya. Ini masih bicara tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Ini wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Ini berkenaan tentang sedekah. Ya, berkenaan dengan sedekah. Ini salah satunya adalah
sedekah itu akan menarik daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, inna awliya Allah taala, sesungguhnya para wali-wali Allah lam yanalu sa'atan rahmatillahi wa ridwani bikathratil ibadah. Kata Nabi, para wali-wali Allah itu tidak mendapatkan keluasan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bikathratil ibadah, dengan sebab banyaknya ibadah. Walakin naluha bisakhawatin nafsi, akan tetapi para wali-wali Allah itu mendapatkan keluasan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah itu dengan apa? Bisakhawatin nafsi, akan tetapi mereka memperolehnya dari apa? Karena kemurahan hati mereka, wal istihanati fid dunya, dan meremehkan harta dunia. Jadi jangan menyangka para wali-wali Allah itu ketika mendapatkan rahmat dari Allah dan keridhaan Allah dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak cukup. Ya, ini Nabi mengatakan bahwasanya sesungguhnya para wali-wali Allah itu mendapatkan keluasan rahmat dari Allah dan keridhaannya adalah dengan kemurahan hati mereka, bisakhawatin nafsi, wal istihanati fid dunya, dan meremehkan harta dunia. Kalau bicara tentang wali-wali Allah, ya, ini kan salah satu manusia, makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya para wali-wali Allah. Nanti ada anugerah yang Allah berikan kepada hambanya berkenaan dengan rahmat Allah. Salah satunya yang kita sebut adalah para wali-wali Allah. Jadi memang para wali Allah itu makomnya ada satu tingkat di bawah para nabi dan rasul. Ya, itu pernah saya sampaikan juga. Kalau nabi dan rasul itu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala wahyu. Dan kemuliaan yang ada pada diri nabi dan rasul untuk membuktikan bahwasanya dia adalah seorang nabi dan rasul, Allah berikan kepada mereka mukjizat, ya. Sehingga ketika dengan adanya mukjizat pada diri mereka, itu salah satu bukti menguatkan bahwasanya dia adalah sebagai nabi dan rasul. Dan itu tidak mungkin yang namanya mukjizat itu diberikan kepada manusia biasa, ya, kecuali kepada diri nabi dan rasul. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dalam penyebutan ulama, Nabi Muhammad itu kurang lebih punya 1000 mukjizat. Bayangin itu ya. Nabi itu punya 1000 mukjizat. Untuk ngapain? Untuk menguatkan bahwasanya beliau itu adalah betul-betul sebagai nabi dan rasul. 1000 mukjizatnya. Ya, kalau mukjizat yang sekarang masih bisa kita rasakan adalah yang bisa kita baca mukjizat Muhammad adalah Al-Qur'an. Adapun mukjizat yang lain yang lebih ada mukjizat Nabi kita Muhammad berkenaan yang bisa melempar sahabat itu yang dalam keadaan yang dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang adalah mukjizat. Jadi kalau orang biasa nggak bisa salah itu akidah kita kalau ada yang namanya kadang kita ada salah ucap juga. Ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Emang dia nabi
nabi. Kalau nabi dan rasul, selayaknya mereka mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan sampai salah. Kadang-kadang kita ngomong dalam keadaan kesulitan didatangkan lalu dia bilang kalau misalkan mungkin kita dapat kemudahan. Emang dia jangan sampai. Jadi kalau orang biasa enggak dapat mukjizat itu. Orang biasa itu akan mendapat dari kemuliaan yang nanti kan kalau nabi dan rasul adalah mukjizat para wali. Kalau nabi itu akan terpelihara. Allah pelihara tuh. Makanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi Muhammad beserta dengan para sahabat itu, ya ketika dalam perjalanan di tengah padang pasir kehabisan bahan makanan. Ya, dalam riwayat ada sahabat Nabi yang nangkep, ya kalau katanya ada yang bilang itu biawak, padahal itu kan ada di tengah padang pasir ya. Kalau biawak kan hidupnya bukan di tengah padang pasir, ya. Kalau biawak adanya di Kali Grogol, nah, itu ya. Dan dia kan hidupnya di dua alam. Dan itu kalau ada yang mengatakan itu biawak, padahal dalam riwayat lain itu disebut bukan biawak tapi kadal, ya, kayak kadal gurun lah gitu misalnya. Lalu ada sahabat Nabi ya yang nangkep itu lalu dibakar, lalu dimakan kan, ya dimakan. Lalu ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya itu Nabi tidak melarang mereka untuk makan gitu ya, dan juga tidak mengiyakan, tapi Rasulullah diam. Ya, sikap diamnya Rasulullah SAW ini dijadikan dasar oleh para sahabat, ternyata itu boleh untuk dimakan. Tapi itu dalam jenis yang mereka itu binatangnya hidupnya di mana? Di darat. Jadi kalau sekarang ada orang pada makan biawak gimana kira-kira? Ya, udah yang jelas itu mah nggak boleh ya, karena dia hidup di dua alam. Dan juga dia makannya apa? Bangkai dan lain sebagainya, nggak boleh. Jadi ibu-ibu yang masih pada makan biawak berhenti dah. Berhenti Bu, jangan. Itu ya. Walaupun nih mereka punya berdalih ini kan untuk obat kan gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, masih ada nggak obat yang lain? Nah, kalau masih ada obat yang lain belum termasuk darurat tuh. Karena apa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, sesuatu yang darurat itu membolehkan apa-apa yang sifatnya jelek, yang sifatnya buruk, yang sifatnya dilarang, dibolehkan. Tapi dalam keadaan darurat. Sekarang kalau emang di dunia ini udah kagak ada lagi obat selain daripada biawak, silakan. Mau dibakar kek, ya, mau diopor kek, ya, mau di sayur kuning kek, terserah itu mah. Nah sekarang bagaimana dengan minyak? Ya, sama juga. Minyaknya itu ya, kan ada juga yang pakai minyaknya ya. Katanya untuk obat penyakit kulit. Gitu. Emang ampuh banget itu, nggak ada lagi obat yang lain. Siapa bilang? Banyak banget, ya. Masih banyak obat-obatan yang bisa kita gunakan yang tidak melanggar syariat. Jadi kalau kayak gitu belum termasuk darurat itu. Jadi ini perlu dijelaskan juga karena masih ada juga masyarakat kita yang ya gunain itu sebagai dalih untuk kesehatan dan untuk pengobatan. Kalau emang itu ternyata melanggar syariat, ya kagak usah gitu ya. Cari yang lain aja, masih banyak gitu ya. Masih banyak yang lain, Bu. Masih banyak gak obat yang lain? Banyak insya Allah kan gitu. Karena setiap penyakit udah pasti ada obatnya. Tinggal kita ikhtiarnya cari aja tuh obatnya. Jadi jangan berdalih karena itu adalah sesuatu yang darurat lalu dijadikan obat, tapi menghalalkan sesuatu yang haram. Padahal Nabi sudah katakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Udah, gitu aja. Ya.
Dan Nabi bagaimana? Apakah Nabi ketika itu kelaparan? Oh tidak. Karena salah satu mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang memberikan makanan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keadaan itu tidak bisa disamain dengan manusia biasa, gitu ya. Walaupun Nabi itu adalah basyarun, manusia, tapi la kal basyar. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa, gitu ya. Nabi itu nggak ada ngeluhnya, ya. Nabi itu kagak ada sifat bagaimana tidak bersyukur, yang nggak ada. Itu Nabi senantiasa bersyukur, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mukjizat khusus buat diri Nabi dan Rasul. Dan kalau para wali bagaimana? Kalau para wali Allah berikan karomah namanya, kemuliaan. Yang ketika dengan karomahnya itu para wali akan apa? Mahfuzun, dipelihara, dijaga. Para wali itu tidak punya cara dan dia tidak tahu caranya bagaimana berbuat dosa tuh. Makanya luar biasa tuh ya. Makom para wali itu luar biasa. Para wali itu Allah kasih kepada dirinya, mereka itu tidak tahu caranya berbuat dosa. Kalau kita tahu nggak caranya berbuat dosa? Ya, kita mau udah conggah dah. Ya. Kalau para wali itu apa? Mahfuzun, terjaga mereka. Para wali-wali Allah itu dijaga, mahfuz. Ya. Kalau Nabi itu maksum, ya derajatnya. Kalau para wali mahfuzun, kata para ulama gitu. Sehingga ketika para wali itu punya derajat yang luar biasa, gitu. Kalau tadi Nabi katakan dalam pesannya kepada Sayyidina Ali, ternyata keluasan rahmat Allah. Salah satunya keluasan rahmat Allah yang diberikan kepada para wali itu punya karomah, ya, punya karomah, kemuliaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Pandangannya, hatinya, bagaimana aktivitasnya, sehingga Allah betul-betul menjaga mereka, sehingga para wali itu nggak tahu caranya berbuat dosa. Jadi setiap hari yang dikerjain apa? Kebaikan semuanya, gitu. Makanya derajat itu ya sulit, ya. Derajat para wali itu ya Allah yang milih, bukan kita yang ngaku-ngaku jadi wali. Ini semua juga wali, tapi wali murid. Nah, ya, itu. Makanya kalau ada orang sekarang ngaku jadi wali, ya kita juga bertanya-tanya, lah kak nggak wali ngaku, kan gitu ya. Kan yang suka ngaku itu kan setan ya bu. Makanya kita sering disebut, ada namanya setan, aku, wah gitu ya. Ngakuin mulu, dikit-dikit ngaku. Nih keturunan wali, wah iya wali. Oh yang suka ada di TV, yang suka main gitar, iya itu wali band, kan gitu ya. Dia juga wali itu. Emang adanya di mana dia? Di dapur. Itu mah kuali. Kan gitu ya. Ya. Nah, nanti dalam hal ini ya, kalau emang itu ada derajat kewalian ya, karomah yang luar biasa yang diberikan kepada para wali-wali Allah gitu ya. Ini Syekh Zarruq namanya ya. Syekh Ibnu Zarruq menyebutkan bahwasanya summal waliyu ya'rifu bi thalathin ya, yu'rafu bi thalathin ya. Summal waliyu yu'rafu bi thalathin. Syekh Zarruq mengatakan kalau memang ada derajat kewalian pada diri manusia, summal waliyu yu'rafu bi thalathin. Ya, kita memang enggak bakal tahu siapa itu wali ya. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu kalau orang itu wali kecuali wali juga. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan beliau itu wali, siapa tahu bisa jadi dia adalah emang wali, gitu. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh Zarruq, tsummal waliyyu yu'rafu bi thalathin. Ya. Wali Allah itu dapat dikenali dengan 3 tanda. Yu'rafu bi thalathin. Yang pertama itsarul haqqi, ya. Bahwasanya para wali-wali Allah itu yang paling utama pada dirinya adalah itsarul haqq, yaitu mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang namanya para wali Allah itu udah pasti mendahulukan hak Allah dibandingkan dengan hak makhluk.
Ya, jadi ketika ada para wali, udah pasti wali-wali Allah itu akan senantiasa mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi udah nggak ada yang lain itu. Semuanya dikerjakan karena Allah. Apapun yang dia lakukan emang Allah yang menggerakkan. Itsarul haq, ya, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira-kira udah sampai belum ke makom itu ya? Ya Allah, masih jauh. Makanya kita ngaku orang menjadi orang baik aja, ngaku jadi orang bener aja kita malu. Kira-kira emang kebaikan kita udah sampai di mana gitu. Ya. Tapi berusaha menjadi baik itu wajib, tapi kalau ngaku jadi orang yang terbaik itu yang kagak boleh gitu ya. Itu jangan ngaku-ngaku jadi orang baik, tapi kita tetap terus berusaha menjadi orang baik. Gitu ya. Dan kebaikan itu senantiasa harus istiqomah memang. Kalau udah enggak istiqomah, udah pasti kita itu akan terbawa, ya. Kita sekali aja berbuat tidak baik, ya, otomatis besok bisa jadi hati kita akan cenderung, karena emang begitu modelnya, ya. Hati manusia itu kan selalu apa? Bolak-balik. Makanya disebutnya qalb, ya, qalbun, ya, hati. Karena apa? Qalb itu kan bolak-balik artinya. Ya, kita kalau lagi bener-bener banget kan ya. Kalau lagi bener-bener banget, gitu. Ya kadang-kadang kalau lagi apa? Ya lagi error, ya, miring. Nah makanya apa? Kewajiban kita adalah istiqomah. Jadi orang kalau istiqomah mudah-mudahan terus dalam kebaikan tuh, sampai mati juga dalam kebaikan. Yang kita sering sebut dengan istilah husnul khotimah. Pengen nggak Bu mati dalam keadaan husnul khotimah? Ya secara umum kita ya bicara tentang husnul khotimah. Ulama mengatakan husnul khotimah itu ada dua Bu. Ada husnul khotimah secara umum. Yang kedua ada husnul khotimah secara khos, secara khusus. Kalau husnul khotimah secara ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang kalau meninggalnya dalam keadaan Islam, dia udah pasti husnul khotimah. Tapi husnul khotimahnya umum aja itu, Pak. Ya makanya Al-Quran mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan Islam itu husnul khotimah namanya. Tapi husnul khotimahnya umum doang. Gitu. Ya mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, Bu. Mati dalam keadaan Islam, bukan mati dalam keadaan keluar daripada Islam. Tapi ada husnul khotimah yang khusus. Jadi bukan hanya mati dalam keadaan Islam saja, tapi mati dalam keadaan Islam lalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal lagi ngaji. Itu husnul khotimah, Bu. Pengen enggak husnul khotimah? Salah satunya meninggal lagi nuntut ilmu tuh husnul khotimah. Pengen enggak lagi ngaji mati? Hah? Ya kan husnul khotimah kan ini contoh. Contoh ini mah. Jadi salah satunya adalah ketika bicara tadi ya, secara orang mati dalam keadaan husnul khotimah adalah orang yang mati dalam keislaman. Dia mati masih membawa Islam, itu husnul khotimah. Itu secara umum. Tapi ada yang khas, ada yang khusus. Matinya seorang dalam keadaan husnul khotimah itu mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mati dalam keadaan menuntut ilmu. Ini ibu-ibu datang ngapain kemarin? Silaturahim, ya, utamanya silaturahim. Lalu ya nuntut ilmu juga. Kan luar biasa itu silaturahim, nuntut ilmu. Berarti kalau mati dalam keadaan itu husnul khotimah luar biasa enggak? Iya luar biasa. Mau enggak kira-kira? Itu. Mau sih. Iya ya. Mau jawab mau bagaimana ya? Kagak mau bagaimana gitu. Iya. Yang lain ada nggak yang lain ya? Katanya husnul khotimah yang lain ada nggak gitu? Ya banyak husnul khotimah yang lain ciri-cirinya. Ini mah kan yang kita lakukan sekarang nih, yang pagi ini gitu ya. Ya tapi mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Panjang umur ya. 100 tahun lagi baru mati. Lama amat ya. Gitu. Jadi
para wali-wali Allah itu ya, yang tadi disebutkan yu'rafu bithalatin ya, bisa diketahui, dikenali dengan 3 tanda. Tanda yang pertama adalah itharul haqqi, yaitu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling utama dah. Jadi ciri-cirinya para wali Allah itu ya, dia enggak tidak akan mendahulukan urusan-urusan makhluk. Tapi yang dia dahulukan adalah, yang dia utamakan adalah hak-hak Allah. Jadi lebih dulu dia mengerjakan apa-apa yang menjadi hak Allah, baru kepada hak makhluk. Karena memang ya perintahnya begitu ya. Bahwasanya Al-Quran mengatakan duribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan. Tapi nggak ditinggalin ya. Nggak ditinggalin, salah satunya nggak ditinggalin, tetap dikerjakan. Tapi yang diutamakan adalah hablum minal, baru hablum minannas. Ya salah juga kalau orang nggak ada hablum minannasnya, salah juga. Tapi ini bicaranya adalah mengutamakan, bukan ninggalin, mengutamakan. Sehingga apa? Orang yang ketika mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, ini akan masuk nanti dalam ciri yang kedua, yaitu wal i'radu anil khalqi. Yaitu hatinya berpaling dari makhluknya. Jadi orang kalau ketika sudah mengutamakan Allah, akan tetapi berpaling daripada manusia, ini salah satu daripada ciri para wali-wali Allah. Itu. Kalau kita kan masih cenderung kepada kepada makhluk, gitu ya. Walaupun bicara tentang hablum minannas itu tetap ada. Hablum minannas itu karena apa? Karena Allah, bukan karena yang lain. Kita jaga hubungan baik kita kepada manusia karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap hal ini berkenaan dengan mengutamakan hak-haknya Allah. Itu ya. Jadi ibu-ibu kalau dikasih pilihan ngaji apa jalan-jalan? Itu ya. Ya. Hah? Iya. Ngaji dulu dah, habis itu ntar baru berangkat jalan-jalan. Bel dah. Buktinya kemarin sepi ngaji. Itu ya. Iya enggak? Iya. Berarti emang kita masih jauh. Iya. Kalau bicara tentang apa? Wali-wali Allah itu luar biasa. Ya. Mereka betul-betul mahfuz, dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya, kenapa beliau-beliau itu dipelihara oleh Allah? Ya karena memang sejatinya mereka senantiasa memelihara hak-hak Allah. Yang diutamakan adalah hak Allah udah. Ya kita bagaimana mungkin akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri tidak memeliharanya. Hak-hak Allah itu dengan sebaik-baiknya. Tuh makanya para wali-wali Allah tuh luar biasa, Bu. Jadi ada nggak orang yang kagak percaya wali Allah? Ada juga. Padahal ketika ditunjukkan tentang kemuliaan, ya, ditunjukkan tentang kehebatan, ya, apa yang ada pada diri wali-wali Allah, itu Allah sedang membuktikan bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah, hamba-hambanya yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Zaman sekarang ada nggak wali-wali Allah? Ada yang kita kagak tahu. Bisa jadi itu luar biasa ya di sekeliling kita. Saya punya cerita nih, Bu. Saya punya cerita dulu orang Cinere itu ya, orang Cinere banyak yang ngaji ke Kalibata. Ya, di Kalibata ada Guru Amin namanya. Guru Amin bin Guru Ali ya. Saya suka ke makam beliau karena saya memang nggak ngalamin. Orang-orang tua kita dulu banyak yang ngaji ke Guru Amin Kalibata. Ya. Ibu tahu makam pahlawan Kalibata? Tahu ya. Kalau jalan dari Jalan Raya Pasar Minggu nih, terus ntar sebelum pertigaan lampu merah di makam pahlawan Kalibata tuh, sebelum itu pertigaan, nanti sebelah kiri ada Masjid Guru Amin di situ. Nah di depan Masjid Guru Amin itu ada makam beliau. Itu makam Guru Amin bin Guru Ali beserta istri beliau ya, Guru Aminah namanya ya, Guru Aminah. Jadi istrinya beliau juga seorang
guru juga, ngajar ngaji juga tuh Guru Amin. Saya sering ke sana karena memang dikenal-kenalin sama orang tua nih. Ya, karena orang Cinere dulu ya termasuk engkong saya itu kalau ngaji ke sono ke Guru Amin Kalibata. Ya, Guru Amin Kalibata punya anak namanya banyak tuh. Jadi kiai semuanya jadi guru semua. Salah satunya adalah Guru Ajiz. Ya, Guru Ajiz itu Kiai Haji Abdul Ajiz bin Guru Amin. Alhamdulillah saya ketemu tuh sama beliau, ya, ketemu sama Guru Ajiz, pernah ngikut ngaji juga sama beliau. Makanya waktu saya ngaji ke Guru Ajiz, dulu nyak saya masih hidup, nyak Gambung nanya, lu ngaji di mana kan gitu. Ngaji di Guru Ajiz, ya, karena izin dulu ke Baba, saya mau ngaji ke Guru Ajiz. Guru Ajiz Guru Amin, iya ngaji dah sono. Nah itu nyak Gambung nanya ke saya, lu ngaji di mana? Ngaji di Guru Ajiz. Guru Ajiz mana? Guru Ajiz Kalibata, iya. Katanya Gamung begini, tanyain dan dia. Ntar besok kalau lu ngaji tanya sama dia, masih doyan tape uli nggak? Nah, kok begitunya? Tanya aja begitu. Ya udah, pas giliran ngaji saya ngobrol deket-deket sama guru, guru dapat salam. Katanya guru masih doyan tape uli nggak? Wah beliau ketawa. Ini tahu dari mana katanya? Yang ngomong nyak saya. Emang ente siapa? Kan Baba itu, iya, ini nyak saya, nyak Gamung. Ya Allah katanya, salam dah katanya. Ternyata benar Guru Ajiz itu paling demen apa? Tape uli, luar biasa itu beliau. Terus pas mau meninggal pun ya saya pas lagi di rumahnya, ya pas mau pulang, beliau nggak ngasih saya pulang tuh. Sonik jangan pulang dulu, saya masih kangen, kata gitu, diajak ngobrol. Tapi emang udah sore ya, kayaknya kiai itu udah capek, udah lemah. Akhirnya saya pulang tuh sama teman-teman. Pas pulang besoknya meninggal, ya Allah, kita sedih banget sama teman-teman, itu luar biasa tuh. Karena memang ya orang-orang soleh ya begitu ya, mungkin udah tahu bahwasanya ajalnya akan dekat. Nah itu ayahnya beliau ya Guru Amin itu ternyata juga punya kemuliaan, punya karomah. Ya, jadi ketika Guru Amin itu meninggal dunia, ya Guru Amin meninggal, ya namanya guru besar yang meninggal, itu orang kan luar biasa yang bertakziah dari segala penjuru Jakarta itu pada takziah, ya karena murid-murid beliau itu nyebar dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu. Jadi pada takziah kan udah biasa sama kita ya. Kalau takziah itu ngapain? Kita datang naruh uang sholawat gitu ya. Biasanya kita ada orang yang naruh uang sholawat itu ditaruh. Yaitu orang, keluarga dan santri-santri yang lain yang nggak peduli dah. Nggak mikirin itu uang sholawat, nggak dipikirin. Kita lagi mikirin bagaimana ini kita kehilangan guru gitu ya. Itu orang pada naruh uang sholawat, udah pada tanya. Ya ketika udah mau dimakamin itu uang sholawatan itu kagak ada yang mindahin. Udah penuh, sekarung lebih udah penuh. Itunya apa? Itu uang sholawat ada yang bawa. Gitu ya. Itu ya. Makanya kalau kata Bang Napi bagaimana Bu? Kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat, tetapi karena ada apa? Kesempatan. Waspadalah, kan gitu ya. Nah iya, mungkin dia sebetulnya nggak niat ya. Ya, niat itu nggak dari awal, tapi ngeliat ada kesempatan. Dia lihat, wah ini duit sholawatan banyak banget ini katanya gitu. Itu dipanggul Bu, dimasukin ke dalam karung ya ceritanya begitu, dipanggul, dibawa tuh. Ya emang ya sengaja dibawa, emang mau ngambil uang itu karena dalam jumlah yang sangat banyak, dipanggul namanya. Itu Guru Amin udah dimakamin, ya semuanya udah selesai. Cuman ada yang inget lah, ini duit sholat kemana ya? Ya tapi nggak pada pusing ya udah dah. Ya, itu Bu dalam ceritanya katanya itu orang yang ngambil uang sholawatan itu kagak kemana-mana, muter aja jalannya gitu. Iya. Muterin rumah Guru Amin doang, bawa muter. Orang ngeliatin itu siapa sih orang ya? Dia juga itu orangnya. Muter, lihat. Ya udah biar aja muter, nggak lama. Ya kecapean kali dia. Lalu muter kagak betul-betul kecapean, jatuh itu. Blek. Ya, orang ngeliat, ya Allah, siapa ini? Tolongin. Pas dibuka, lah ini duit sholawat. Lah katanya. Kagak usah diapain Bu. Nggak usah dicari-cari yang nyolong. Padahal Guru Aminnya udah meninggal, tapi karomahnya masih apa? Luar biasa tuh Bu. Ya, kan para wali Allah kan begitu ya. Kan luar biasa, ada orang hidup yang ngambil manfaat dari orang yang sudah meninggal dunia.
Bayangin kalau kita ziarah kepada makam wali-wali Allah. Itu di depan makam wali-wali Allah ada apaan? Orang dagang, orang apa? Itu dia apa? Ngambil daripada karomahnya wali yang udah meninggal dunia. Orang yang hidup masih dapetin apa? Manfaatnya, keberkahannya tuh. Makanya itulah salah satu daripada kemuliaan para wali-wali Allah tuh. Karena apa? Ya karena memang mengutamakan Allah dan juga dia berpaling daripada manusia. Dia udah nggak sibuk lagi tuh sama urusan dunia. Dan juga yang ketiga kata Syekh Zarruq ya, dalam Syarh Hikam ini disebutkan waltizamus sunnati wassidqi. Orang-orang yang termasuk dalam golongan wali-wali Allah itu adalah orang yang berpegang teguh kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW bisidqi, dengan benar. Gitu ya. Kalau kita sekarang ngikutin nggak syariat Nabi, tapi bener nggak? Bisa jadi ya, karena kita ngikutin syariat Nabi itu ada yang kita ambil, ada yang kita lepas. Enggak semuanya kita pegang teguh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga enggak bakal sampai kita kepada makom itu, jauh. Tapi berusaha menjadi baik wajib sama kita. Tapi kalau kita pengen jadi wali, jangan Bu. Oh gitu. Ada orang ngaku jadi wali. Wah. Jadi wali itu bukan ngaku-ngaku ya. Ya, wali itu ya 3 ciri ini kelihatan pada dirinya, ya udah. Mereka bukan ngaku-ngaku. Ya, kemuliaan yang Allah kasih memang apa? Mahfuzun, dijaga tuh orang-orang yang menjadi para wali Allah. Itu nabi, wali Allah, tuh derajatnya begitu. Nah, kita orang biasa apakah mendapatkan itu? Ya enggak. Kalau para nabi mendapatkan mukjizat, lalu para wali-wali Allah itu mendapatkan karomah. Nah, kita orang biasa dapat nggak? Dapat apa? Ma'unah namanya. Ya, kita mah bukan derajatnya para wali Allah, bukan derajatnya para nabi, bukan. Kita orang biasa, tapi orang biasa ada yang diberikan kemuliaan baginya. Apa yang disebut ma'unah namanya. Nah, kita termasuk mudah-mudahan yang mendapatkan ma'unahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketakwaan kita. Karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi mengikuti apa yang dilakukan para wali-wali Allah, yang dilakukan oleh para nabi, senantiasa apa? Mengutamakan Allah. Ini ibu juga ketika mengutamakan Allah, udah pasti Allah juga akan mengutamakan kita. Allah berikan kita kemuliaan. Apa? Salah satunya adalah ma'unah. Ya, jadi nikmat tuh Bu. Jadi apa? Ketika Allah berikan sesuatu kepada kita, karena emang Allah jaga itu kepada diri kita. Bukan karena diambulin. Karena ada derajat yang keempat, yaitu apa? Istidraj. Gitu ya. Kalau dalam urutannya mukjizat, karomah, ma'unah, yang terakhir istidraj. Istidraj itu diberikan kepada manusia, akan tetapi manusianya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah, tapi Allah berikan banyak dia kenikmatan. Tapi nggak enak model begitu. Enak nggak kira-kira? Nih ibu-ibu, setiap hari dikasih uang belanja sama suaminya 5 juta. Amin. Misalkan ini mah, kan contoh ini mah. Kan boleh aja kita mengasih contoh. Kan gitu ya. Yang nggak usah 5 juta dah. Ibu-ibu setiap hari dikasih uang belanja sama suaminya 10 juta dah gitu. Nah, mungkinan itu mah ya. Amin gitu Bu. Cuman ketika ibu dikasih uang belanja sehari 5 juta itu, suami ibu kagak nanya sama ibu. Ya, senyum juga kagak gitu ya. Jangankan senyum, nengok juga kagak. Ngasih nyembari meleng. Gitu. Kira-kira enak apa enggak? Enak. Itu istidraj begitu Bu. Istidraj itu begitu. Allah kasih kepada kita, ya. Badan sehat, umur panjang, ya, mau makan apa, mau yang enak-enak juga ada semuanya. Mau pergi kemana-mana juga gampang, kendaraannya ada, gitu ya. Mau pelesiran duitnya ada. Padahal kita lagi jauh banget sama Allah, ya, jauh bener dari Allah. Karena apa?
perintah-perintah syariat itu kita nggak laksanakan dengan baik, tapi luar biasanya Allah memberikan banyak anugerah kepada kita. Jangan bangga dulu. Siapa tahu itu adalah istidraj, bukan termasuk daripada maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara membedakannya? Ya, maunahnya Allah itu akan datang kepada manusia ketika tadi bicara tentang itharul haq, bagaimana kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kewajiban kita sehari-hari, lalu kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah nikmat yang Allah berikan itu bagian daripada maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nikmat itu tidak sehebat, tidak sebanyak dan tidak seistimewa nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan istidraj tadi. Makanya kita jangan heran, Bu, kalau ada orang yang tidak sholat, yang tidak ibadah, yang tidak taat kepada syariat, akan tetapi dia punya kehebatan, dia punya keistimewaan, dia punya kelebihan urusan dunia, jangan heran. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat yang luar biasa yang disebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Dalam tafsir disebutkan rahmannya Allah itu jumlahnya hanya 1%, Bu. Rahimnya Allah itu jumlahnya 99%. Mana banyakkan 1 sama 99? Tapi mana yang kita kejar selama ini? Yang 1 apa yang 99? 1. Padahal yang harus kita kejar yang mana? Yang 99. Yang 1% pun siapapun akan dikasih sama Allah. Dia mau sholat kek, mau kagak kek, mau dia ibadah kayak mau kagak, Allah kasih. Bahkan ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun, Allah kasih mereka. Orang yang paling kaya di dunia ini Islam apa bukan? Hah? Tahu dari mana? Iya. Ya banyak ya. Yang punya mobil listrik siapa, Bu? Yang paling terkenal di dunia ini siapa? Elon Musk. Itu, Bu, saya kemarin baca Elon Musk itu sekarang dia lagi bikin satu mesin. Mesin apa? Mesin tentang bagaimana bisa tahu kalau orang itu bisa nanti masa depan akan menghadapi satu masa reinkarnasi namanya. Ya, jadi orang yang mati itu akan apa? Akan dihidupkan lagi. Ada reinkarnasi dan dia punya mesin itu. Lagi diuji itu katanya. Dan nanti orang yang mati itu akan hidup lagi di alam yang berbeda, tapi bukan di akhirat, tapi di mana? Di planet lain katanya. Saya baca begitu. Saking luar biasanya itu dia. Ya. Kaya dan sebagainya. Tapi bagaimana keadaannya? Apakah itu termasuk daripada golongan maunah apa istidraj kira-kira? Jangan heran, makanya kita biasa aja. Ibu kalau heran bisa jadi tauhidnya goyang juga tuh. Gua heran banget sama dia. Ngapa? Sama ngaji kagak pernah. Sama ibadah jauh, tapi duitnya ngapa banyak amat ya? Jangan heran. Ya. Kagak usah heran. Emang Allah itu sifatnya Maha Rahman. Siapapun dikasih. Bahkan makhluk Allah bukan hanya manusia, seluruh makhluk Allah. Allah itu punya sifat Rahman bagi makhluknya, bukan hanya manusia, seluruhnya. Ya binatang, ya tumbuhan, Allah kasih. Manusia yang bagaimanapun keadaan Allah kasih juga. Makanya jangan heran. Ah, dia aja yang kagak sembahyang duitnya banyak, gua nggak usah sembahyang aja dah. Bukan perkara itunya. Perkaranya ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah, Allah kira-kira redo sama nggak kita? Tuh. Kan yang kita cari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih duit 100.000, kira-kira itu merupakan ridhonya Allah apa murkanya Allah? Kan berkenaan dengan maunah, berkenaan dengan istidraj. Jadi kalau ibu sekarang dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu hanya 1 miliar, syukurin. Dan mudah-mudahan itu adalah maunahnya Allah. Gitu ya.
Kan kullu kalamin doaun ya Bu. Setiap perkataan jadi doa nih, makanya doanya yang baik-baik. Jadi ngomongnya yang baik baik, ya gitu. Jadi walaupun ibu dikasih duit tibang 5 miliar, alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada maunah yang Allah berikan kepada saya. Karena apa? Karena Allah sayang sama kita, Allah ridho sama kita. Dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Karena Allah akan ridho kepada manusia kalau manusianya apa? Sesuai dengan penciptaan Allah. Apa konsep penciptaan Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya udah, emang tugas kita ngapain? Ibadah. Jadi ibadah aja Bu. Jadi ibadah aja, yang lain udah ibadah aja. Tapi kan yang namanya ibadah bukan hanya ibadah mahdhah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi apa? Masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang ketika kita lakukan itu pun ada unsur ibadahnya. Jadi bukan sholat, bukannya puasa doang. Salah satunya ini. Itu kenapa ya para wali-wali Allah itu mendapatkan keluasan rizki, keluasan rahmat Allah yang luar biasa dan mendapatkan keridhaan Allah yang luar biasa. Salah satunya yang dilakukan oleh para wali-wali Allah adalah senantiasa bermurah hati dia. Dengan berbagi. Ngapain? Sodako yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, bisa khawatin nafsi, yaitu karena kemurahan hati mereka, wal istihanati fid dunya, dan meremehkan harta dunia. Jadi mereka kalau dititipkan harta sama Allah, ya ini bukan apa-apa, memang titipan. Maka dengan kemurahan hati mereka, ya Allah berikan kemurahan hati mereka, sehingga apa? Mereka apa? Rajin sodako. Karena apa? Dengan begitu rahmat Allah akan banyak turun kepada mereka. Jadi yakinlah itu Bu. Jadi kalau sekarang kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan haji, bukan umroh saja. Ada sedekah juga. Karena hari ini kita lagi cerita tentang bagaimana sedekah itu menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas itu. Dan para wali-wali Allah itu enggak silo sama urusan dunia. Tapi ketika dia dititipkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa apa? Bisa khawatin nafsi. Akan murah hati mereka, sehingga apa? Ringan untuk mendermakan hartanya di jalan Allah. Ini ada cerita Bu. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Bukhari. Siapa Bu Imam Bukhari Bu? Ya, perawi hadis ya, yang dalam penyebutan kita nanti ada kutubus sittah ya, ada 6 kitab hadis. Yang paling utama disebut kutubus sittah itu ialah Bukhari ya, yang kedua Muslim, Bukhari Muslim. Kata para ulama, kalau ada kitab suci setelah Al-Qur'an ya, kalau ada nih, kata ulama, kalau ada, andai kata ada kitab suci setelah Al-Qur'an, maka dia itu adalah apa? Sahih Bukhari. Saking apanya? Saking sahihnya hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari. Ini Imam Bukhari dalam riwayat Bu, ibadahnya sehari semalam itu luar biasa. Ada yang mengatakan katanya Imam Bukhari itu kalau ibadah, kalau munajat, kalau dihitung secara hitungan itu ada 12.000 amalan yang dikerjakan oleh Imam Bukhari. Kalau 12.000 sehari, semalam itu ngapain? Kita ngapain itu ya? Kagak sempat ngapa-ngapain kali ya? Ibadah doang itu, lah 12.000. Karena saking dari kedekatannya Imam Bukhari itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang melihat bagaimana kesalehannya Imam Bukhari. Makanya wajar kalau kita suka datang kepada orang soleh lalu minta doanya. Boleh nggak Bu? Boleh itu. Jadi minta doanya boleh, datang kepada orang soleh minta doanya, minta nasihatnya, itu memang begitu dulu ya, begitu juga. Ketika Imam Bukhari ya hidup seorang di zaman Imam Bukhari, karena begitu kedekatannya Imam Bukhari itu luar biasa. Ya, mereka melihat bagaimana Imam Bukhari itu punya kelebihan karena dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dalam jumlah yang banyak dan kelihatan bahwasanya aktivitasnya sehari ibadahnya itu luar biasa. Ini orang datang kepada Imam Bukhari, wah Imam Bukhari tolong doain saya dong, gitu ya. Wajar ya. Karena apa? Kita banyak dosa. Kalau kita doa,
karena kita banyak dosa, salah satu yang menghalangi daripada dikabulkannya doa kita adalah ketika kita banyak dosa. Makanya kita minta doa sama-sama gitu ya, minta bersama orang-orang soleh dan lain sebagainya. Datang dia kepada Imam Bukhari, wahai Imam Bukhari, doain saya dong untuk anak saya, untuk keselamatan anak saya. Emang apa? Anak saya lagi pergi belayar. Tapi saya khawatir, dari kemarin tuh khawatir aja terhadap anak saya. Saya khawatir tentang keselamatan dia. Karena dia anak satu-satunya saya, anak laki-laki satu-satunya dari saya. Saya khawatir tidak ada yang meneruskan perjuangan saya. Jadi ketika dia dalam perjalanan, ya karena ini musim cuaca tidak bersahabat, saya khawatir nanti dia dalam perjalanan di laut itu akan terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan sehingga dia celaka atau hilang, meninggal di laut dan sebagainya. Gitu ya. Jadi dimintain doa kepada Imam Bukhari. Tapi apa? Imam Bukhari nolak. Imam Bukhari nolak. Bukan kagak mau doain, bukan. Tapi Imam Bukhari lagi mengajarkan kepada laki-laki tadi yang datang kepadanya untuk senantiasa mendatangkan rahmat Allah, ya, minta kepada Allah agar supaya diturunkan rahmat. Salah satunya rahmat Allah adalah memberikan pertolongan keselamatan, gitu ya Bu. Kalau ditanya apa sih rahmat Allah? Ya banyak, luas sekali. Rahmat Allah yang Allah turunkan kepada hambanya. Salah satunya apa? Ya rahmat Allah itu bisa berupa rezeki. Rahmat Allah bisa berupa pertolongan, rahmat Allah bisa berupa kesehatan dan sebagainya, itu luas sekali rahmat Allah. Nah ini dia minta kepada Imam Bukhari untuk didoain agar anaknya selamat. Kata Imam Bukhari ini ingin mengajarkan kepada laki-laki tadi bahwasanya yang bisa menurunkan rahmat Allah, salah satunya memberikan pertolongan keselamatan, itu bukan hanya doa. Dan ternyata doa itu masih kalah. Gitu ya, kata Imam Bukhari ini. Ada yang mengalahkan kehebatan doa. Apa itu? Sedekah ternyata Bu. Ini ya, makanya Nabi ini ngajarin kepada Sayyidina Ali, bisa khawatin nafsi wal istihanati fid dunya. Para wali-wali Allah itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kemurahan hati mereka. Bukan karena bikathrotil ibadah. Bukan karena banyaknya ibadah. Akan tetapi ada sebab yang lain justru mengalahkan daripada kehebatan itu. Salah satunya adalah kehebatan sedekah. Ini Imam Bukhari ngajarin kepada udah. Saya tidak perlu berdoa untuk anak kamu, ya, karena ada sesuatu yang lebih hebat daripada doa saya. Apa? Sedekah. Tuh. Akhirnya nih orang disuruh pulang sama Imam Bukhari. Udah, kamu pulang. Tapi nanti setelah kamu pulang di perjalanan atau dimanapun ketika kau sampai di rumah, jangan lupalah engkau bersedekah dengan 1 dirham. Itu ya, 1 dirham Bu. Jadi Imam Bukhari nggak minta dia untuk ngapain? Sedekah dengan jumlah yang banyak, enggak. Ya udah kamu sedekah aja 1 dirham, tapi ikhlas karena Allah ya. Gitu. Disuruh sedekah 1 dirham. Kira-kira ibu mau nggak kalau disuruh begitu? Misalkan ibu, ya doain anak saya mau ujian ini, kan gitu. Udah Bu, nggak usah doa, sedekah aja buat Darus Said 1 miliar. Gimana kira-kira? Orang minta doa, mintain duit katanya. Ya ini kan berdasarkan ini ya Bu, kan lagi ceritain kita mah. Ya, tapi emang sedekah itu nggak boleh memberatkan. Jadi Imam Bukhari juga nggak memberatin. Udah, coba kira-kira kalau ketika itu Imam Bukhari ngomong kepada si laki-laki tadi, ya udah kamu pulang, sedekahlah dengan 500 dirham. Pasti merasa berat juga kan? Ini Imam Bukhari sedang mengajarkan, ternyata sekecil apapun sedekah kita yang berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan rahmat Allah. Udah, kamu pulang, kamu nanti sedekah, ya, keluarin aja 1 dirham saja. 1 dirham itu berapa duit ya kira-kira? Ya, kalau dalam hitungan sekarang 1 dirham itu kalau nggak salah ya sekitar 4.000 dah. 4.000. Dikit atau banyak? Dikit. Ini sekarang duit yang ada di tas ibu berapa duit kira-kira? Hah? Ibu-ibu bawa duit berapa kira-kira? Hah? Banyak nggak? Awas bilang dikit, bener-bener dikit, awas lu. Banyak nggak? Banyak. Ya udah kalau banyak ntar beli bir peletok. Nah,
niatin sodako, iya gitu aja. Kagak gue dikit doang, biarin. Yang ngomong dikit bener-bener dikit duitnya. Itu hebatnya Imam Bukhari nggak nyuruh dia sodako dengan jumlah yang banyak. Sodako 1 dirham 4.000 dah. Ada yang ya kursnya berapa lah gitu, 3.900 berapa gitu, hampir lah. Pokoknya kita hitungnya 4.000 dah. Ya udah, kamu pulang nanti engkau sodako dengan 1 dirham. Ya, karena begitu luar biasanya ya, yang namanya orang-orang kita, orang-orang tua dulu itu, emang kalau sama ulama itu denger kata. Jadi apa hatinya itu memang benar-benar, apa kata ulama, ya ikhlas, ridho dengan apa yang disampaikan, apa yang dinasehatin sama ulama. Dengar kata, jadi apa? Emang berkah jadi hidupnya. Kalau orang kita kan sekarang lebih dengar kata siapa? Ya, kalau sama ulama, Roman kagak dengar banget katanya. Sama yang lain mendengar banget itu. Ya, makanya keberkahan kita banyak diangkat. Tapi kalau kita emang benar-benar yang ngikutin kata-kata ulama, insya Allah berkah hidup kita. Tuh, suruh sedekah 1 dirham, ya udah dia niatin. Ya emang karena kemampuan dia ya, gitu ya. Mungkin ketika itu dinasihatin, tolong kamu sedekah 1 dirham. Ya mungkin kalau dia punya duit lebih nggak laku ya bu, nggak laku ya. Duit lebih nggak laku, kan gitu ya. Nah, duit kan emang segitu ukurannya, ada lebih kagak laku tuh duit, kan gitu. Dia mah emang duitnya kagak ada serinya. Saya bilang duit yang kagak ada serinya nggak laku bu. Duit emang ada serinya, kan itu. Dia mah duitnya nggak berseri itu, kagak laku orang duit yang kagak ada serinya mah, gitu. Dia sedekah 1 dirham, ya karena emang punya kemampuan segitu, ya dikeluarin tuh duit 1 dirham. Dia niatin karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa, lalu dia bersedekah 1 dirham, minta diturunkan rahmat Allah dengan wasilahnya dia bersedekah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, ya. Kepada siapa? Kepada anaknya itu. Emang dia lagi luar biasanya itu, was-was, khawatir, wajar ya. Ya, ibu-ibu kan pernah juga begitu ya. Itu. Bocah ini udah maghrib belum pulang. Kira-kira kita khawatir nggak? Khawatir, ya Allah, kemana ini bocah ya? Mainnya kemana? Kagak sari-sarinya, main sampai maghrib. Biasanya mah mainnya sampai subuh. Nah, gitu ya. Parahan lagi itu bang. Udah, ternyata di penantian dia terhadap anaknya yang sedang berlayar, besoknya bu, pulang itu anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Kira-kira bagaimana itu ya? Dalam penantian yang panjang, lalu khawatir, was-was, dia datang, anak kita datang dalam keadaan sehat walafiat, kita girangnya kan kayak apa tahu itu ya, luar biasa. Begitu juga yang dialami oleh si laki-laki tadi. Kenapa anaknya pulang? Ya Allah, seneng banget. Udah pas dia pulang ditanya dah tuh anaknya, Tong, bagaimana itu emang? Gitu ya. Alhamdulillah ya selamat gitu. Anaknya cerita tuh bu, ya anaknya cerita tuh, Pak itu sebenarnya kemarin saya waktu di laut, ya Allah, nggak mungkin lah saya selamat. Kenapa? Ya perahunya kecil, ya. Zaman itu kan perahu bukan kayak zaman sekarang ya, alat navigasinya udah canggih gitu ya, ada sinyal ini sinyal itu bisa tahu. Nah zaman itu perahu ya kagak ada teknologinya, ombak tinggi, badai dan sebagainya. Ya dia dalam hatinya udah berpikir, ya udah dah, saya akan mengakhiri hidup saya ini di tengah lautan karena kondisi cuaca, kondisi alam yang sangat luar biasa yang nggak bisa dilawan. Dia udah berpikir saya akan mati di sini. Tapi apa? Dalam keadaan seperti itu dia masih punya harapan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diselamatkan. Ternyata dalam riwayat bu, itu perahu ya ketika di tengah ombak yang begitu besarnya ada sosok gitu ya, putih gitu ya, seperti manusia akan tetapi dari golongan lain ya, mungkin itu malaikat ya. Itu perahunya diapain bu? Ombak yang begitu luar biasa besarnya tidak menggoyangkan itu perahunya. Ya, orang-orang yang ada di atas perahu itu diangkat, diselamatkan. Ya. Dan ketika itu bahwasanya dia merasakan ada pertolongan yang luar biasa sehingga dia bisa selamat sampai ke daratan dan dia sampai. Nah, akhirnya ayahnya cerita tuh,
Ya Allah, mudah-mudahan ini bagian daripada dikabulnya doa saya dan bagian daripada diterimanya sodakoh saya. Karena saya diajarin sama Imam Bukhari untuk mengeluarkan harta saya. Ya, ketika itu diperintahkan untuk mengeluarkan 1 dirham, niatkan untuk keselamatan anakmu, mudah-mudahan itu adalah lebih baik daripada engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan doa, yaitu apa? Ketika kita bisa ngapain? Bermurah hati ya dengan memberikan sodang, karena itu manfaatnya untuk orang lain, Bu. Ya kalau kita berdoa kan buat kita ya. Ya, kita minta keselamatan buat kita. Yang kita lakukan, kita yang berdoa, dan doa itu kita minta untuk kita. Tapi ketika kita bersedekah, kita yang melakukan, akan tetapi kebaikannya itu bisa diterima, bisa dirasakan oleh orang lain. Makanya apa? Lebih utama ketika ini disebutkan tentang bagaimana orang-orang yang bersedekah, sampai-sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang bersedekah itu dapat menarik daripada rahmat Allah turun kepadanya. Oleh karena itu dari peristiwa ini, dari hadits ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya bagaimana luar biasanya sedekah, bagaimana luar biasanya mendermakan harta kita itu. Dan ketika kita tidak silau terhadap urusan-urusan yang berkenaan dengan harta dunia, apapun yang dititipkan Allah kepada kita, senantiasanya di situ ada hak orang lain yang mesti kita kasih, yang mesti kita keluarkan. Dan mudah-mudahan dengan wasilah daripada sedekah kita, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh kan gitu. Jadi kalau kita ambil dari kisah tadi Imam Bukhari, pertanyaannya boleh nggak kalau kita sedekah kita niatkan untuk sesuatu? Boleh, boleh saja. Sebagai apa? Motivasi. Adapun nanti akan terbiasa kita akan mengeluarkan sesuatu, udah nggak pengen lagi kita. Udah kagak pengen lagi apa? Minta sesuatu. Karena apa? Sejatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala udah pasti akan memberikan rahmatnya kepada kita ketika kita banyak memberikan sesuatu dengan bersedekah, gitu ya. Jadi kalau diniatin boleh nggak? Boleh aja. Tapi lama kelamaan kita akan apa? Akan terlatih ikhlas dengan sendirinya, nggak pakai niat. Udahlah, sedekah aja dah. Allah pasti punya kebaikan buat kita kalau kita sedekah. Tapi kalau kita niatkan, saya sedekah, biar sehat, boleh nggak? Boleh. Karena yang kita minta adalah sehat. Sehat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kecuali kita sedekah, tapi kita minta sesuatu, mintanya kepada siapa? Makhluk nggak boleh. Kalau kita mintanya sama Allah nggak apa-apa. Saya sedekah biar sehat. Saya sedekah biar lancar kerjaan. Saya sedekah biar anak saya jadi anak yang soleh dan solehah. Saya sedekah biar anak-anak saya pada selamat. Ya boleh aja. Tapi lama kelamaan kita akan terbiasa. Sedekah udah nggak pengen apa-apa lagi. Yang kita pengen udah. Bahwasanya Allah akan menurunkan rahmatnya. Rahmat Allah itu luas. Apapun yang kita minta, insya Allah Allah kasih kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu. Senin ngaji tahsin di aula enggak? Insya Allah kita tinggal 4 kali pertemuan lagi ya Bu. Itu tetap terus semangat ngaji, semangat silaturahim gitu ya. Dan seharusnya hari ini dari BSI mau datang, cuma tadi ngabarin katanya masih ada tempat lain yang harus didatangi. Kemarin kurang lebih ada sekitar 15 ya ibu-ibu yang sudah mau ikutan tabungan umroh. Niatnya apa? Niatnya nabung aja dulu udah. Andai kata nanti misalkan ada kebutuhan yang lain Bu, duitnya mau diambil silahkan, boleh nggak apa-apa kan gitu. Tapi niat utamanya kita nabung itu untuk ibadah. Dan ada satu jamaah kita yang tabungannya bukan tabungan umroh, tabungan haji ya. Ada satu jamaah kita udah niatin, Ustaz saya mau pergi haji, nih tabungannya tabungan haji. Ya udah, karena kita udah niat, ya mudah-mudahan Allah mudahin niat-niat kita ya. Idza shadaqal azmu wa dohas sabil. Jadi kalau bagus niat kita, nanti Allah yang kasih jalan. Kita niat aja dulu dah tuh.
buka tabungan. Udah ada tuh, ada hampir 15. Nanti minggu depan ya Bu, yang ibu-ibu yang sudah ngasih data tuh kemarin, yang ngasih KTP sama datanya, minggu depan kalau bisa jangan sampai nggak hadir, karena dari pihak BSI-nya mau datang, mau minta tanda tangan ibu dan sebagainya. Lalu mekanismenya bagaimana? Nanti ibu nabungnya nggak usah ke bank, gitu ya. Nabungnya nggak usah ke bank, kan repot misalkan kalau ibu ke bank. Ya udah, nanti nabungnya di sini aja, ntar petugas banknya yang kemari, gitu. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Nabungnya emang kita niatnya mau ibadah gitu, nggak pakai lama-lama itu ibu nabung tibang 2 bulan udah berangkat kan gitu. Ya siapa tahu emang Allah kasih rezeki ya. Ya. Dan juga ada pengumuman ya masalah ID card ya. Ada yang belum dapat ID card ya Bu? Belum ya. Ntar ada, nanti jangan pulang dulu dah. Nanti ada yang udah dapat juga tuh, saya lihat udah ditandain ya. Udah dikalungin, emang dikit lagi lebaran haji kan. Udah dikalungin dah tuh. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برقه السمرقندي والسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن الحسن العطاس والحبيب علي بن الحسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشين والشيخ محمد بن أحمد بمشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلام تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور